Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, senang sekali rasanya bisa membuat video kembali dan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sedikit review teman sekalian. Kalau untuk lengkapnya silahkan menuju ke website video sebelumnya. Ada linknya, ada di deskripsi video ini. Kita di video sebelumnya sempat membahas tentang pola komunikasi antara server dengan klien yang sistemnya itu adalah server side programming. Jadi kemarin sempat kita bahas dua bagian. Pertama itu adalah server side programming, kemudian client side programming. Nah, itu adalah pola komunikasi antara server dengan klien. Oke, untuk jelasnya kemarin sudah kita bahas. Kalau yang belum mengunjungi atau belum mempelajari di video pertama prolog kemarin, silahkan klik dulu. Nah, baru nanti bisa melanjutkan video yang sekarang ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang client side programming. Masih di contoh sebelumnya. Oke, kita akan bahas client side programming. Oke, di contoh sebelumnya kita umpamakan kita memiliki sebuah form input. Di sini ada bilangan pertama, kemudian di sini ada kolomnya. Ini bilangan pertama, kemudian ini ada bilangan atau angka kedua, kemudian di sini ada kolomnya. Baru di bagian ini ada button untuk mengeksekusi dua bilangan ini. Kemarin kita sempat simulasikan ini adalah penjumlahan, gitu kan. Nah, bagaimana caranya pemrograman client side programming ini? Untuk masih sama seperti contoh sebelumnya. Jadi kita punya klien 1, kemudian server 1 di sini. Ini misal klien 1, ini adalah server. Nah, kemarin ketika si klien ini meminta ke server, gitu kan, ke server. Misal yang diminta itu adalah sebuah halaman website, misal syafana.sch.id seperti itu, maka server akan mengirimkan respon ke klien ini berupa halaman yang ada di syafana.sch.id. Kalau misal halaman tersebut include ada operasi seperti ini, maka akan diikutkan. Nah, di sebelumnya gitu kan, pola komunikasi seperti ini, kalau dia server side programming, maka sama, dia akan mengirimkan sebuah halaman atau form seperti ini. Bedanya, kalau kemarin ketika selesai pengisian dua variabel ini, kemudian klik buttonnya, maka klien ini akan meminta ke server untuk menjumlahkan, dalam kasus ini adalah penjumlahan, untuk menjumlahkan dua bilangan ini. Jadi yang melakukan penjumlahan bukanlah klien tapi server. Kalau sudah ketemu hasilnya baru dikirimkan ke klien. Nah, sekarang kita berbicara tentang client side programming. Jadi sama teman-teman sekalian, sampai tahap pemberian request. Jadi klien meminta ke server untuk dikirimkan sebuah halaman tentang ini, formnya ini. Kemudian server mengirimkan ke klien. Nah, apa yang dikirimkan? Karena kita membahas client side programming, maka yang dikirimkan ke klien itu ada dua.
Yang pertama itu adalah formnya yang ini, kemudian ditambahkan perhitungannya, logikanya atau bagaimana operasi ini. Kita sebut dengan function. Nah, function ini, fungsi untuk menjumlahkan ini juga diikutkan ke klien. Jadi seperti itu. Bedanya dengan server side, function ini, fungsi ini tidak diikutkan ke klien. Tapi kalau saya client side programming, selain mengirimkan formnya, maka server juga mengirimkan functionnya agar klien ini bisa memecahkan masalah perhitungan ini tanpa komunikasi lagi ke server. Nah, itu adalah pola komunikasi untuk client side programming. Pertanyaannya seperti ini, kadang-kadang ya, berarti bagusan mana dong? Server side programming atau client side programming? Ayo, ada yang bisa jawab? Kalau untuk server side seperti yang di video sebelumnya, bagaimana cara komunikasinya, dan tadi sempat saya jelaskan sedikit. Kemudian untuk client side programming itu adalah semuanya. Jadi kalau misal analoginya seperti ini. Kalau saya mesen ke teman-teman, bro, saya minta bakso dong, gitu kan? Saya minta bakso, gitu kan? Atau beli bakso, gitu kan? Nah, untuk server side programming, jadi saya kasih duit. Ini misal requestnya, saya kasih informasi minta bakso. Kemudian teman-teman memberikan ke saya ya bakso, gitu kan? Bakso. Jadi misal tadi yang dipesan adalah bakso misal bakso urat, gitu kan? Nah, yang datang ke saya ya udah dalam bentuk bakso urat tadi plus kuahnya macam-macam. Enak kali. Nah, kayak seperti itu. Jadi yang datang ke saya itu adalah baksonya. Pokoknya siap makan, teman-teman. Siap konsumsi. Sementara yang client side programming itu saya minta, bro, saya butuh bakso, gitu kan. Nah, teman-teman memberikan ke saya itu semua bumbunya, gitu kan, bumbunya, mulai dari dagingnya, tepungnya, garamnya, pokoknya semuanya bahan-bahan tapi masih mentah, gitu kan. Saya terima, yang masak saya, gitu. Jadi tidak ada hubungan lagi ke ke teman-teman. Misal bagaimana caranya asinnya bakso tadi, sedapnya bakso tadi, berarti tergantung racikan saya, gitu kan. Tadi yang kasus pertama itu saya terima bakso berarti sudah dalam bentuk siap pakai. Nah, itu adalah analoginya kalau misal dalam kehidupan nyata kita. Nah, balik ke pertanyaan sebelumnya. Bagaimana mana yang lebih bagus antara client side programming dengan server side programming? Mana yang lebih bagus? Gitu. Jawabannya adalah Jawabannya tidak ada jawaban yang pas untuk membandingkannya. Karena kenapa? Karena antara server side programming dengan client side programming itu bukanlah dua hal yang sebaiknya tidak dibandingkan, tapi mereka saling melengkapi atau malah dipadukan, gitu ya, dipadukan dalam sebuah website. Contohnya tadi halaman yang dipanggil itu misal saya contohkan itu tadi adalah savana.sch.id. Yang dikirimkan oleh server itu bisa jadi kombinasi antara client side programming dan server side programming. Loh, emang bisa? Bisa. Jadi dalam sebuah halaman website itu biasanya akan ada client side programming dan server side programming. Contohnya sekarang, untuk server side programming yang akan kita perdalam pembahasannya yaitu termasuk adalah PHP. Jenis bahasa pemrograman PHP. Nah, ini yang akan nanti kita pelajari atau intinya di sini. Nah, kemudian ada yang namanya client side programming. Nah, ini juga akan include juga. Nah, contohnya itu adalah
misal JavaScript. Nah, ini nanti akan kita bahas terpisah dengan PHP. Jadi tidak akan kita perdalam di playlist atau di pelajaran PHP ini. Kita mungkin nanti akan belajar lebih jauh lagi, menambahkan informasi untuk melengkapi website kita. Nah, intinya teman-teman sekalian, untuk server side programming dan client side programming itu bukanlah dua buah benda yang bisa dibandingkan, tapi sebaiknya mereka di-combine gitu kan, di-combine dalam sebuah website. Tujuannya apa teman sekalian? Tujuannya adalah mempersingkat waktu request. Seperti yang tadi, klien ke server, kalau semuanya itu berhubungan, dikit-dikit hubungin server, dikit-dikit hubungin server, maka server akan pasti sibuk gitu kan. Perubahan kecil yang tidak membutuhkan perubahan kecil yang tidak mempengaruhi data vital di sebuah website, hanya dibutuhkan di klien, itu bisa dihandle oleh klien sendiri. Contohnya dalam kasus yang lebih ringan itu adalah ketika ada sebuah validasi input. Seperti itu ya, validasi input. Misal kalian mungkin pernah membuka sebuah website, kemudian website ini ada misalnya kayak captcha-nya. Nah, itu adalah fungsi ketika si klien ini harus memvalidasi kebenaran data yang kalian masukkan. Nah, captcha itu timbul karena di-handle oleh JavaScript. Seperti itu. Oke, saya cukupkan untuk pembahasan sekarang itu pembahasan server side programming. Kita bahas pelan-pelan dulu, kalian pahami. Pertama tadi ada server side programming, kemudian client side programming. Oke, saya cukupkan pembahasan untuk kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.